Shalom, apa kabarnya pada hari ini Bapak Ibu Saudari yang terkasih? Saya percaya saudara dalam keadaan baik-baik. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati Bapak Ibu senantiasa. Puji Tuhan, bagaimana dengan pelajaran hari kemarin? Apakah saudara sudah memahami tentang pentingnya berdoa? Engkau sendiri menentukan kesuksesanmu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Anak-anak muda, dirimu sendiri menentukan keberhasilanmu, kesuksesanmu. Penting sekali bagi kita untuk membangun kebiasaan berdoa. Berdoa harus menjadi gaya hidup orang percaya. Kita harus membangun diri kita di dalam doa. Doa tidak bisa hanya dilakukan 1-2 hari dan kemudian selesai. Kita harus membangun kehidupan doa setiap hari. Penting berdoa setiap hari. Akan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Akan membuat kita semakin mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal kita. Kita tidak bisa berdoa hari pertama, hari kedua, dan kemudian hari ketiga, hari keempat kita tidak berdoa. Kita harus setiap hari berdoa dan berdoa dan berdoa. Ketika saudara berdoa, maka engkau sedang menutup pintu bagi iblis. Tapi ketika engkau berhenti berdoa, engkau sedang buka pintu bagi iblis untuk bekerja. Ketika engkau berdoa, orang yang semakin banyak berdoa, maka dia sedang membuat iblis tidak bertenaga. Tetapi ketika seseorang tidak berdoa, dia akan membuat iblis semakin bertenaga. Engkau perlu tahu betapa hebatnya iblis bagi orang-orang yang tidak berdoa. Kuasa iblis dahsyat dan hebat ketika ada orang yang tidak berdoa. Dia bisa menyatakan kekuasaan yang luar biasa. Itu sebabnya kita penting untuk berdoa. Sangat penting sekali untuk berdoa. Ketika engkau berdoa, engkau menggerakkan malaikat-malaikat. Engkau memberikan kekuatan kepada malaikat-malaikat. Engkau memberi makan kepada para malaikat-malaikat, memberikan tenaga kepada para malaikat-malaikat. Karena hampir semua pergumulan kita, hampir semua permasalahan kita itu diselesaikan dengan peperangan. Dan yang melakukan peperangan itu bukan kita, tetapi Tuhan mengirimkan bala tentara surgawi, para malaikat-malaikat Tuhan yang berperang. Ada suatu kisah di dalam kitab Daniel pasal yang ke-11. Itu berbicara mengenai mulai dari Daniel pasal yang ke-10, bagaimana Daniel merindukan suatu berkat Tuhan. Bagaimana Daniel sangat merindukan hikmat yang melebihi semua hikmat yang lain, suatu pengetahuan yang luar biasa. Dia menaikkan doanya, dan seperti yang kita ketahui adalah kesukaan Tuhan untuk menjawab doa. Karena Daniel membangun dirinya dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan. Daniel membangun dirinya mengenal Tuhan dengan erat sekali. Sehingga ketika Daniel berdoa, doanya langsung dijawab. Karena ada hubungan satu dengan yang lain. Tapi apa yang terjadi? Ketika Tuhan mengirimkan jawaban doa itu kepada malaikat, melalui para malaikat-malaikatnya, maka apa yang terjadi? Malaikat iblis menahan berkat itu dan tidak mengizinkan berkat itu sampai kepada Daniel. Mungkin ini juga penyebab daripada kenapa engkau berdoa, meminta sesuatu dan engkau tidak mendapatkan jawaban doa itu. Kita melihat bagaimana respon Daniel. Apa yang dilakukan Daniel di dalam Daniel pasal yang ke-10. Pada waktu itu aku Daniel berkabung 3 minggu penuh. Dan kemudian di Daniel pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel. Sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian
dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Kehidupan yang dibangun oleh Daniel, kehidupan doa, membuat dia mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Kehidupan doa yang dibangun oleh Daniel membuat dia mendapatkan perkenanan daripada Tuhan, sehingga apa yang dia minta kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya. Dan kita melihat apa yang terjadi ketika jawaban itu dikirim. Firman Tuhan katakan malaikat Mikael datang. Dia berkata kepada Daniel, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari lamanya menentang aku. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku, dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Lalu aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang akan terjadi pada bangsamu pada hari-hari yang terakhir, sebab penglihatan ini juga mengenai hari-hari itu. Malaikat yang membawa berkat itu menjelaskan kepada Daniel kenapa berkat itu tertunda sampai kepada Daniel. Kenapa berkat itu terhalang sampai kepada Daniel? Bahwa selama 21 hari iblis menahan malaikat itu. Kenapa iblis bisa menahan malaikat itu? Karena iblis dulunya adalah juga bekas malaikat. Dan di dalam dunia malaikat ini ada posisi, ada juga ranking atau tingkat derajat seperti di dalam militer, seperti di dalam pemerintahan. Ada jenderal, ada kolonel, ada tingkatan-tingkatan. Jadi Lucifer adalah iblis atau malaikat, mantan malaikat yang pernah menduduki tempat yang sangat tinggi. Mungkin pangkatnya jenderal. Sedangkan malaikat yang diutus Tuhan untuk membawa berkat adalah malaikat yang mungkin tingkatannya kolonel. Sehingga Lucifer bisa menahan dia selama 21 hari. Dengan kekuatannya dia bisa menahan malaikat tadi. Kita bisa melihat di situ bahwa iblis memiliki kuasa, iblis memiliki kekuatan. Itu sebabnya kenapa kita perlu berdoa. Dan firman Tuhan katakan, selama 21 hari Daniel berdoa dan berpuasa ala Daniel. Dia berdoa dan berdoa. Dia tidak berhenti berdoa. Dia tidak putus-putus berdoa. Berdoa sampai mujizat terjadi. Berdoa sampai menerima jawaban. Dan apa yang terjadi? Tuhan mendengarkan doa dia. Dan doa itu menguatkan para malaikat-malaikat. Dan Tuhan mengutuskan malaikat Mikael untuk pergi membebaskan malaikat yang menahan, yang ditahan oleh iblis. Malaikat yang membawa berkat tadi. Sehingga malaikat Mikael berperang. Mikael adalah panglima bala tentara surgawi. Dia punya pangkat yang tinggi. Dia punya kekuatan yang penuh. Sehingga dia berperang dengan Lucifer. Dia kalahkan Lucifer. Dan dia bebaskan malaikat yang membawa berkat itu. Dan akhirnya malaikat itu bisa membawa berkat itu dan memberikan kepada Daniel. Berdoa sampai mujizat terjadi. Doa itu memberi makan kepada para malaikat-malaikat. Doa itu seperti kita memberikan tenaga kepada para malaikat-malaikat untuk berperang bagi kita, untuk berperang di pihak kita. Doa itu menjadi makanan bagi para malaikat-malaikat untuk bekerja bagi kita, untuk berperang di pihak kita. Itu sebabnya pentingnya doa setiap hari. Doa yang teratur setiap hari kita naikkan. Karena itu akan membuat hubungan kita dengan Tuhan semakin kuat. Tuhan semakin mengenal kita, kita semakin mengenal Dia. Dan itu juga akan membuat
kekuatan kepada para malaikat yang berperang di pihak kita, menggantikan kita. Doa sangat luar biasa. Saya punya banyak pengalaman bagaimana saya berdoa dan berdoa sampai mujizat terjadi. Ada banyak kesaksian-kesaksian yang bisa saya bagikan kepada saudara. Bagaimana saya melihat pertolongan-pertolongan Tuhan dan mendapatkan mujizat Tuhan. Mendapatkan mujizat Tuhan. Mujizat itu pasti terjadi. Tapi apakah engkau mau membangun dirimu di dalam doa? Sangat penting sekali untuk meraih kesuksesan kita. Kita membangun diri kita di dalam doa. Yesus saja berdoa. Yesus dengan tekun berdoa. Dia berdoa dan berdoa. Makanya pelayanannya sangat mudah. Dan pelayanannya berhasil dengan luar biasa. Berdoa. Ayo bangun diri kita di dalam doa. Mari kita tingkatkan semangat kita untuk berdoa. Mari kita jadikan bulan September ini menjadi bulan doa. Berdoa, tingkatkan, buat komitmen kepada Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau berdoa. Tolong aku Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku sudah sampaikan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Dan pada malam ini aku berdoa. Pada pagi hari ini aku berdoa biarlah Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Kalau mereka memutuskan untuk membuat komitmen untuk mulai berdoa, membangun diri mereka secara teratur setiap hari berdoa, biarlah Tuhan menolong mereka, Tuhan menyertai mereka, Tuhan membantu mereka untuk tidak luput satu hari pun dengan tidak berdoa. Tetapi biarlah setiap hari mereka terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Sampai mereka menemukan mujizat mereka. Sampai mereka menemukan kuasa Tuhan dinyatakan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Stay safe. Jesus bless you. Shalom.